Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah Pemilu 2024. Apakah berujung pemakzulan Jokowi? Setelah selesai coblosan, Quick Count segera mengumumkan melalui media massa bahwa kemenangan satu putaran oleh paslon 02 Prabowo Gibran sebesar 58% di semua provinsi. Quick count dilakukan terhadap 2000 TPS. Prabowo Gibran di hadapan para pendukungnya yang disiarkan ke media massa telah mendeklarasikan kemenangan itu. Bahkan Presiden Jokowi telah memberi selamat pada pasangan tersebut, walaupun mengingatkan ojo ke susu sambil menunggu hasil real count dari Komisi Pemilihan Umum. Masalah kepemiluan bermunculan dari masyarakat sipil, mahasiswa, sivitas akademika, para senat dan guru besar, para budayawan, para aktivis demokrasi, para buruh, dan masyarakat pemilih. Tim pemenangan paslon 01 dan 03 juga mempermasalahkan pelaksanaan pemilu 2024. Partai-partai politik pendukung 01 dan 03 pun sampai saat ini belum dapat menerima kemenangan quick count dari paslon 02 tersebut. Pemilu 2024 sejak proses awal pencalonan, penetapan pasangan calon, saat kampanye, saat coblosan, pasca coblosan, berjalan dengan cacat moral, etika, dan hukum. Terjadi pelanggaran konstitusi. Kasus yang terjadi di Mahkamah Konstitusi saat pemutusan terhadap Gibran yang memungkinkan jadi capres-cawapres yang berujung pada pemecatan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yaitu paman dari Gibran. Karena terjadi pelanggaran etika, Anwar Usman melakukan praktek nepotisme dan konflik kepentingan. Saat pencalonan dan penetapan pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum juga terjadi cacat etika dan pelanggaran konstitusi yang berujung pada peringatan keras terakhir kepada KPU Hasyim Asyari dari DKPP. Saat kampanye berlangsung, banyak sekali terjadi pelanggaran hukum, etika, dan moral kepemiluan yang dilakukan oleh paslon 02, TKN 02, menteri dan pejabat koalisi pendukung 02, presiden yang berpihak pada paslon 02, politisasi bansos yang diorkestrasi presiden menguntungkan paslon 02. Tetapi Bawaslu selaku pengawas independen kepemiluan membiarkan pelanggaran itu terjadi tanpa teguran dan sanksi. Saat coblosan, hampir di semua TPS terjadi kecurangan dengan berbagai modus. Surat suara sudah tercoblos untuk paslon 02, kelebihan kertas suara secara vulgar oleh saksi 02 dicoblos semua yang dibiarkan oleh KPPS dan Panwas. Penggantian kotak suara asli dengan kotak suara yang lain
berisi kertas suara tercoblos untuk paslon 02. Pengurangan suara paslon 01 dan 03 dan penggelembungan suara paslon 02 tidak memberi undangan pada pemilih dan kertas suara digunakan untuk coblosan paslon 02 baik oleh saksi, KPPS, dan oleh joki. Modus lain yang paling vulgar adalah penggelembungan suara paslon 02 yang luar biasa di TPS-TPS yang merata di seluruh provinsi yang ada. Ada penggelembungan paslon 02 ratusan ribu di berbagai TPS. TPS yang maksimal 300 kertas suara, paslon 02 bisa berubah dari 60 ke 860 ribu atau 74 suara menjadi 974 ribu dan sebagainya. Pemilu Pilpres 2024 ini terburuk dan paling brutal sejak pemilu Pilpres dilakukan pada zaman reformasi. Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019 berlangsung relatif bersih, jujur, dan adil. Proses demokrasi berlangsung aman dan damai. Pemilu 2024 berlangsung dengan penuh intimidasi dan kekerasan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia. Mobilisasi dilakukan oleh aparat sipil negara dan Polri. Kecurangan yang dilakukan para pejabat kepala daerah dan kepala desa. Semua untuk elektoral paslon 02. Presiden yang memihak pada paslon 02 berakibat terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Semua itu bersumber dari Presiden Jokowi yang terang-terangan menyatakan ikut cawe-cawe dan berpihak. Cawe-cawe presiden dan keberpihakan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan perundangan lainnya. Itu sebabnya desakan kepada presiden makin kuat dan tinggi eskalasinya. Demonstrasi mahasiswa, aktivis pro-demokrasi, gerakan perempuan di berbagai kota mulai menyuarakan pemakzulan Jokowi. Jokowi dipandang tak layak lagi jadi presiden sampai akhir masa jabatannya. Pemilu 2024 dan hasilnya diperoleh dengan kecurangan, terstruktur, sistematis, dan masif, merupakan peluang besar untuk pemakzulan Jokowi. Presiden Jokowi telah melanggar secara sempurna dengan berlangsungnya nepotisme, kolusi, dan korupsi sekaligus. Terpulang kepada DPR RI, MPR RI, dan Mahkamah Konstitusi untuk memproses pemakzulan Jokowi tersebut. Bila ini terjadi, maka pemilu Pilpres 2024 berujung pada pemakzulan Jokowi. Saudara sekalian, itu menurut saya. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Demikianlah kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng notifikasi agar kami tetap dapat mengirimkan video berikutnya. Terima kasih.